미션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Halo Tari, apakah kamu sering berbelanja online di e-commerce? Hai Rama, ya, aku sudah sering berbelanja di e-commerce. Barang apa saja yang kamu beli? Biasanya aku membeli skincare, make up, baju dan tas. Bagaimana denganmu? Sama sepertiku Tari, aku sering membeli sepatu sebagai penambah koleksiku di rumah. Tapi, apa kamu tahu tentang manfaat e-commerce bagi perusahaan, masyarakat, dan konsumen, faktor keberhasilan dan dampak positif negatif e-commerce di dunia bisnis? Aku belum mengetahui tentang hal tersebut Tari, bagaimana cara agar aku tahu tentang informasi tersebut? Presentasi dari kelompok 5 berikut ini akan menjelaskan kepadamu. Mari kita simak. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari. Perkenalkan, nama saya Fazrianti. Perkenalkan, nama saya Mariana Vincentia. Nama saya Mini. Nama saya Yohana Frisilia. Oke teman-teman, pertama kita bahas tentang apa itu e-commerce. Tentunya kata-kata e-commerce ini udah nggak asing lagi ya di telinga teman-teman di zaman yang super duper canggih ini. E-commerce adalah proses membeli, menjual, mentransfer atau bertukar produk, layanan atau informasi melalui jaringan internet. Maksudnya adalah e-commerce memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian online, produk dan layanan tanpa harus datang ke toko langsung atau ke toko secara fisik. Sebaliknya, penjual dapat menawarkan produk dan layanan mereka melalui platform online. Lalu, e-commerce ini melibatkan transfer dana secara elektronik untuk pembayaran produk atau layanan yang dibeli. Selain itu, informasi yang relevan dan data transaksi juga ditransfer secara elektronik antara pelanggan dan penjual. Selanjutnya di sini ada manfaat dari e-commerce bagi perusahaan, yaitu yang pertama jangkauan global, kedua pengurangan biaya operasi, ketiga perbaikan rantai pasokan, keempat penambahan jam buka, kelima kustomisasi, yaitu untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen, keenam model bisnis baru, ketujuh spesialis vendor, yang kedelapan, kecepatan time to market. Kesembilan, biaya komunikasi atau koordinasi yang digunakan lebih rendah. Kesepuluh, efisiensi pengadaan. Kesebelas, dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen. Kedua belas, informasi yang didapatkan up to date. Terakhir yang ke-13, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik. Selanjutnya, manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, kemudahan telekomunikasi. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Dan yang keempat, kemudahan mendapatkan layanan umum. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama adalah lebih banyak pilihan produk dan jasa. E-commerce memungkinkan konsumen untuk menjelajahi dan membeli berbagai produk dan jasa dari berbagai penjual tanpa harus berkunjung langsung ke toko fisik. Ini memberikan akses ke berbagai pilihan di seluruh dunia. Jadi karena e-commerce ini sifatnya publik, jadi siapapun dimanapun bisa menjadi penjual. Jadi kita bisa menjelajahi nih produk dan jasa mana yang cocok sama kita dengan harga yang tentunya yang lebih relevan, lebih murah dari toko-toko offline tentunya. Yang kedua yang udah kita singgung di penjelasan pertama yaitu harga yang lebih murah. Karena persaingan yang ketat di dunia online, banyak penjual e-commerce berusaha menawarkan harga yang lebih kompetitif daripada toko fisik. Selain itu, adanya penawaran, diskon, dan program loyalitas juga dapat membuat produk ini lebih terjangkau. Maksudnya, kita sering lihat deh, kita sebagai pelaku pembeli online nih, pasti udah pokoknya mendingan beli online aja lah lebih murah.
mendingan beli online aja lah, jadi nggak terlalu capek untuk datang ke toko secara langsung. Apalagi sekarang di e-commerce ini banyak banget yang namanya gratis ongkir, potongan harga. Ini bikin kita sebagai konsumen ini tergiur untuk beli produk secara online. Yang ketiga, pengiriman atau penyampaiannya segera. Maksudnya adalah e-commerce seringkali menawarkan layanan pengiriman yang cepat dan efisien. Konsumen dapat memesan produk dan menerima pesanannya itu dengan cepat, yang dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat ya, contohnya di Tokopedia atau Shopee, pasti mereka menawarkan produk pengiriman yang instan. 3 jam atau same day selama 6 jam atau next day gitu. Jadi kita sebagai konsumen nih, kalau misalnya kita buru-buru untuk ingin memakai barang tersebut, ini sangat membantu sekali ya. Jadi itulah salah satu manfaat e-commerce bagi konsumen, ketersediaan informasi. Maksudnya adalah konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi tentang produk atau jasa yang mereka cari. Dengan adanya ulasan pelanggan, dengan adanya deskripsi produk, dengan adanya spesifikasi produk dan panduan pembelian, ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasional. Contohnya ketika kita ingin membeli sepatu atau baju ya teman-teman, pasti di sini di etalase toko tersebut ada yang namanya ukuran dari contohnya sepatu. Ada ukuran dari ukuran 36, 37 untuk berapa sentimeter ukuran kaki kalian gitu, atau panduan mungkin untuk naik, untuk up satu size gitu ya teman-teman. Pasti udah nggak asing lagi. Untuk ulasan pelanggan nih, misalnya kita masih ragu nih untuk beli barang tersebut, kita lihat ulasan dari pelanggan-pelanggan yang udah terlebih dahulu beli barang itu, pasti bikin kita lebih percaya lagi untuk membuat keputusan beli nggak ya untuk produk ini. Selanjutnya, manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang kelima, kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, wahana komunitas elektronik. Yang ketujuh, personalisasi sesuai selera. Yang kedelapan, tidak dikenai pajak penjualan. Berikut beberapa faktor keberhasilan e-commerce bagi dunia bisnis. Yang pertama ada selection and value. Faktor pilihan dan nilai meliputi pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Yang kedua, ada performance and service. Faktor kinerja dan pelayanan meliputi navigasi, proses belanja, dan pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Look and feel, faktor tampilan dan rasa, yakni meliputi pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. Yang ketiga, ada advertising dan insentif. Faktor iklan dan insentif meliputi web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Yang keempat, ada personal attention, di mana faktor perhatian personal meliputi halaman web personal, saran produk yang dipersonalisasi, iklan web, dan pemberitahuan email. Yang kelima, ada dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Community relationship, faktor hubungan dengan komunitas meliputi komunitas virtual para pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lainnya, melalui newsgroup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Yang keenam ada secure and reliability. Faktor keamanan dan keandalan meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif e-commerce bagi dunia bisnis. Dampak positif yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kedua, dapat meningkatkan market exposure. Ketiga, menurunkan biaya operasional. 4, melebarkan jangkauan. 5, meningkatkan customer loyalty. 6, meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. 8. Meningkatkan value chain. Lalu dampak negatif yang pertama,
Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Keempat, penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang peretas program atau hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan lalu memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Audio Jungle.